warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya ya, Bajang Baok. Nah, untuk kesempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman tentang memilih lovebird clap, lovebird non clap, dan juga hybridnya yaitu lovebird barong. Nah, jadinya untuk konten kali ini kita akan menjelaskan sedikit perbedaan dari ketiga burung ini ya, karena kebanyakan dari teman-teman pemula juga masih banyak yang salah dalam membedakan antara lovebird barong, khususnya ya lovebird barong dengan lovebird non clap. Kalau lovebird clap mungkin teman-teman sudah pada tahu ya, tapi nanti saya akan menjelaskan perbedaan dari lovebird clap, non clap, dan lovebird barong. Nah, di sekitar saya ini sudah ada beberapa contoh ya, contoh burung non clap, burung clap maupun lovebird barong itu sendiri. Tapi sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik subscribe dan juga komen ya di channel. Oke, sekarang kita mulai. Kita jelaskan sedikit dulu ya. Jadinya untuk lovebird clap itu sendiri adalah lovebird yang secara umum lah, yang kemarin harganya sampai sedikit ya, jauh sekali. Mungkin teman-teman sudah sering lihat lah untuk lovebird clap itu sendiri. Yang pertama dari yang jenis Personata, yang jenis Cherry, Liliane, Nyasa, dan untuk lovebird non clap itu sendiri yang saya tahu ya, yang sering saya pelihara di sini yaitu jenis Roseopolis, yaitu jenis Roseopolis. Di sini saya mempunyai beberapa pasang untuk jenis non clap itu sendiri. Nah, untuk barong, yang barong itu adalah hasil persilangan dari lovebird clap dengan lovebird non clap. Nah, jadinya dia menghasilkan hybrid yang biasa disebut oleh teman-teman itu jadinya lovebird barong. Nah, lovebird barong ini sendiri biasanya nih teman-teman lebih identik, mirip sekali dengan lovebird non clap itu sendiri, tapi tidak 100% mirip ya. Ini ada ciri-cirinya sendiri untuk lovebird barong, jadinya sedikit ada perbedaan. Kita lihat dari paruhnya, dari kacamatanya, panahnya, ini lingkar alisnya itu, nah, dan juga bulunya ya teman-teman. Kita lihat dari warna bulunya. Sekarang kita mulai untuk kita ambil salah satu burung clap, non clap maupun barong ini. Kita mulai ambil satu-satu ya. Kita mulai dari lovebird clap. Nah, ini dia nih teman-teman. Saya ngambil salah satu lovebird clap saya, yaitu warna Lutino ya. Karena di sini juga warna dari lovebird non clap saya sendiri itu warnanya Lutino juga. Nanti saya perlihatkan perbedaannya ya dari lovebird clap maupun non clap ini sendiri. Kita lihat dulu untuk lovebird clap ini. Nah, ini kalau lovebird non clap, kalau lovebird clap ini itu biasanya kalau kita lihat pertama, kita lihat dari bagian atas ya, paruhnya ini kan karena jenisnya mutasi green ya. Ini warna paruhnya itu pasti merah seperti ini ya, seperti ini ya, warna paruh. Dan untuk kacamatanya itu pasti tebal, terlihat ya, kacamatanya agak tebal ini. Nah, dan bulunya itu bulunya ya putih kuning seperti pada umumnya ya. Untuk warna burung ini warnanya kuning. Untuk warna yang clap maupun non clap agak mirip. Ini sama, bukan mirip ya, sama persis. Nah, sekarang kita lihat pembanding di lovebird non clap.
Ini untuk non clap yang Lucino yang saya miliki di sini ya teman-teman. Kita lihat perbedaan dari paru nih teman-teman. Dari paru saja sudah berbeda. Nah kalau non clap itu sendiri, warna parunya pasti warnanya putih gading, ya warnanya gading seperti ini. Dan dilihat alisnya tipis ya, nggak ada, malah bisa dibilang tidak ada. Itulah disebut non clap. Nah untuk alisnya ada. Nah untuk warna sama ya teman-teman untuk warnanya. Cuman di bagian wajah, kalau untuk non clap itu pasti jenisnya mukanya cerah. Tidak ada non clap yang verso. Saya belum nemu untuk non clap yang verso ya. Kalau untuk lovebird clap itu kan ada tuh yang kepala hitam yang biasa disebut versonatus. Nah kalau di non clap tidak ada. Untuk yang jenis clap itu ada yang kepala hitam. Nah ini dia, bisa kalian lihat ya untuk perbedaannya. Nah ini dari lihat, kita lihat dari kepalanya saja. Di sana sudah terlihat sangat jelas dari paruh maupun dari alisnya sendiri. Oke, sekarang kita lanjut ke lovebird barong. Nah untuk lovebird barong saya perbandingannya dengan lovebird non clap, karena lovebird barong itu banyak yang bilang mirip sekali dengan lovebird non clap. Kita lihat ya perbedaannya. Warna paruhnya pasti oranye teman-teman ya. Ini sengaja saya ambil yang mukanya masih kelihatan sangat cerah supaya teman-teman bisa lihat. Dan untuk bulu ini warnanya biasa disebut GS ya, Gilly Series. Ini speed. Nah kalian bisa lihat ya, untuk alisnya itu semi clap teman-teman, tidak terlalu tebal dan juga tidak terlalu tipis, dia masih semi teman-teman. Bisa kalian lihat ya, ini yang lovebird clap dan lovebird non clap dengan lovebird barong. Ini bisa kalian lihat sendiri untuk lovebird non clap dengan lovebird barong. Dari kepalanya sudah terlihat jelas sekali. Bisa dilihat dari paruh. Ini paruhnya tidak bisa bohong teman-teman. Kalau warnanya orange seperti ini, pasti itu barong. Walaupun sangat mirip sekali, tapi kita lihat dari paruh. Apalagi kemarin saya pernah sempat pelihara lovebird barong warnanya Lucino teman-teman. Tapi kita lihat dari paruh. Paruhnya itu warnanya orange. Nah, gitu. Dan kita lihat di alisnya ya, itu semi clap, biasa disebut semi clap. Saya lepaskan dulu ya untuk lovebird non clap ini. Kalian bisa sudah lihat kan untuk perbedaannya. Dan non clap itu sudah kita lepaskan. Nah ini lovebird barongnya masih saya pegang ya. Nah yang pertama tadi kalian bisa lihat dari paruh dan juga alisnya. Sorry ya teman-teman, yang ini untuk penjelasan saja, saya tidak ada niatan untuk menyiksa binatang ya. Ya kita lepaskan ya biar dia nggak capek. Nah sekarang saya ambil lovebird non lain ya. Ini dia teman-teman ya, untuk lovebird barong yang warna lain. Nah kebanyakan yang seperti ini nih teman-teman nih wajahnya untuk lovebird barong. Warna wajahnya itu pasti lebih, tapi yang paling penting kalian ketahui ya, kalau lovebird barong pasti memiliki warna paruh warnanya oranye. Warna paruhnya warnanya oranye dan alisnya itu pasti semi clap. Nah, seperti ini.
sekarang kita coba nanti lepaskan di kandang koloni. Nah, koloni saya ini kebanyakan lovebird non-clap. Nanti kita lepaskan semua biar teman-teman bisa lihat perbedaannya itu sendiri seperti apa kalau kita lepas di kandang koloni. Nanti saya lepas lovebird clapnya 2, lovebird non clapnya banyak, dan lovebird barongnya ada 2. Kebetulan saya punya 2 lovebird barong ya teman-teman. Jadinya sebelum saya lepaskan ini, saya jelaskan dulu ya kelebihan dan kekurangan dari lovebird barong itu sendiri. Jadinya lovebird barong itu sendiri, pertama kelebihannya itu sebenarnya bagus sekali dari segi warna untuk hiasan rumah. Biasanya banyak teman-temannya yang mungkin niatnya tidak untuk ternak, jadinya cuma untuk pajangan di ruang tamu kah, mungkin itu sangat bagus sekali, sangat menarik sekali warnanya teman-teman. Dan burungnya kebanyakan untuk lovebird barong itu tidak gampang sakit teman-teman, tidak gampang sakit. Jadinya saya ada pengalaman di sini kemarin, burung saya sempat terkena penyakit, tapi sekarang udah alhamdulillah udah sembuh semua. Tapi lovebird barong ini sangat tahan sekali teman-teman. Saya udah lama sekali untuk pelihara lovebird barong sendiri karena saya penasaran, dari lovebird barong sendiri. Nah, itu untuk kelebihannya ya, dari warnanya lebih cerah juga, lebih bagus, kesehatannya lebih tahan penyakit, dan suaranya lebih menggelegar. Kalau kita lihat dari birahinya, ini lebih 2 kali lebih birahi dari lovebird clap dan lovebird non-clap itu sendiri. Nah, tapi lovebird barong itu memiliki kekurangan teman-teman. Jadi kurangnya itu dia itu mandul teman-teman. Walaupun birahinya itu sangat tinggi, tapi dia itu mandul. Saya pernah coba pelihara lovebird barong yang jantan maupun yang betina. Saya coba silang dengan lovebird clap maupun lovebird non-clap. Kalau yang jantan itu kawin itu sehari itu sering sekali teman-teman, sering sekali, birahinya sangat tinggi. Tapi betinanya tetap bertelur, cuman dia nggak pernah ngisi teman-teman. Untuk lovebird barong tidak ada telur yang bisa ngisi. Nah, kalau untuk barong yang betina itu saya juga pernah pelihara teman-teman. Untuk pengalaman saya itu saya coba jodohkan dengan non-clap. Kawin ya, dia kawin, cuman dia nggak bisa bertelur. Sampai akhirnya burung itu melemah karena dia saking seringnya tidur di dalam gelodok. Nah, kalau saya pernah coba taruhkan telur, cuman telurnya telur zong ya, saya taruhkan itu dia mau untuk mengerangi. Mungkin kalau kita taruhkan telur yang isi, mungkin mau dibebaskan oleh lovebird barong itu. Nah, itu kekurangan dan kelebihan dari lovebird barong ya. Sekarang kita lepas untuk lovebird ini di kandang koloni supaya teman-teman bisa tahu perbedaannya, bisa biar terlihat jelas ya. Karena tadi kan saya cuman menjelaskan di bagian mukanya saja. Oke, let's go. Oke, teman-teman, ini koloni saya. Di belakang ini isinya non-clap semua. Jadinya saya itu usahakan tidak mencetak hybrid ya, karena sayang sekali kalau lovebird non-clap dan lovebird clap itu kita silang, karena tidak produktif lah untuk generasi berikutnya. Nah, sekarang saya bakalan lepas ini semua ke kandang koloni ya teman-teman ya. Kita lepaskan untuk burung ini ke kandang koloni biar kalian bisa lihat langsung perbedaan dari lovebird non-clap dengan lovebird barong itu. Kita lepaskan sekarang. Let's go.
lovebird non clap dan lovebird barong. Sekarang saya mau liatin teman-teman secara langsung perbedaannya ya. Kita lihat sekarang, yuk. Nah ini dia nih teman-teman, saya udah masuk ke kandang koloni ya. Ini dia nih lovebird non clap yang ini ya. Ini lovebird non clap semua ya. Kita lihat untuk parungnya yang tadi kita jelasin, itu warnanya gading semua teman-teman, semuanya. Nah, tidak ada lovebird non clap yang parungnya berwarna oranye maupun merah. Nah, ini dia teman-teman. Untuk jenis Roseopolis. Nah, ini. Mau mukanya merah maupun mukanya putih, itu pasti paruhnya gading teman-teman. Nah, ini Puccino yang tadi, yang jenis clap. Nah, ini untuk jenis barong. Kalian bisa lihat sendiri. Ini mukanya cerah. Nah, ini lovebird non clap kedua dan itu barong yang di samping. Itu sengaja saya jodohkan dengan lovebird clap ini, non clap ini untuk masa penumbuhannya teman-teman kemarin, karena tadi saya sudah bilang kemarin lovebird saya terserang penyakit. Nah sekarang ini untuk lovebird non-clap ini sendiri saya jodohkan dengan yang barong supaya ada temennya teman-teman, biar dia cepat sehat, biar nggak stres. Nah ini dia nih untuk lovebird barong. Nah itu juga lovebird barongnya ada dua. Nah kalian bisa lihat nih untuk lovebird barong dan lovebird non clap. Nah ini lagi kumpul nih. Kalian bisa lihat sendiri perbedaannya dari lovebird clap, non clap maupun lovebird barong, bisa kalian lihat. Untuk lovebird barong saya tekankan paruhnya pasti berwarna oranye ya teman-teman. Oke, sudah jelas ya untuk penjelasan. Nah ini uniknya di lovebird non clap itu pasti mereka berkumpul di sana. Asiknya kita pelihara lovebird non clap teman-teman, pasti kumpul seperti ini, walaupun tidak satu keturunan ya. Ini dia teman-teman, kalian lihat ya, ini. Oke, sekian dulu video dari saya. Tonton terus ya video lanjutan dari channel Bajang Baok ini untuk supaya lebih semangat dalam membuat video-video yang lain. Jangan lupa klik subscribe dan komen ya jika ada kesalahan di dalam pembuatan video-video ini. Oke, terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Assalamualaikum.